Untuk membahas bagaimana program strategis Koperasi Merah Putih mampu memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui usaha bersama untuk mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal yang dikelola oleh dan untuk masyarakat. Saat ini pemirsa telah hadir bersama kami di studio Berita 1 Pik 2 Bapak Portasius Gedi, Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa atau INKUD. Selamat siang Pak Porta, apa kabarnya? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Nah, Pak Porta, ini terkait dengan hal ini, sebagaimana diketahui juga bahwa pemerintah kan ini sudah menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Di dalamnya tercakup juga strategi nasional, kemudian guna membentuk 80.000 koperasi desa. Jumlah yang sangat banyak sekali, Pak Porta, di seluruh Indonesia. Terkait dengan ini, pandangan Anda seperti apa, Pak Porta? Ya, tentunya saya sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa yang mempunyai jaringan seluruh Indonesia ini, ya pertama kami tidak hanya melihat Impres itu, tapi dasarnya. Dasar dari dikeluarnya Impres ini, tentu kami melihat ada keresahan juga dari pimpinan Republik ini, dalam hal ini Presiden, bahwa kue pembangunan di Indonesia ini tidak merata. Dilihat dari itu. Yang kedua, perekonomian kita ini sudah diserahkan kepada benar-benar pasar, mekanisme pasar. Nah, sehingga dengan diserahkan kepada mekanisme pasar, maka pertumbuhan itu hanya terjadi di kota-kota aja, tidak terjadi di desa. Tidak merata ya Pak ya? Tidak merata. Nah, dasar dari pemikiran itu menurut kami, maka Presiden mengeluarkan Impres nomor 9 ini. Sehingga dengan Impres nomor 9 ini, pertumbuhan itu terjadi juga di desa-desa itu. Sehingga tidak terjadi urbanisasi. Anak-anak muda semua lari ke kota, karena ya pertumbuhan itu ada di kota. Nah, di desa itu sama sekali nggak ada. Maka itu kami melihat bahwa pantas Presiden mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025 ini untuk mendirikan Kopdes Merah Putih ini. Itulah yang kami lihat dasarnya itu seperti itu. Oke, itu yang menjadi dasar tanggapan Anda. Berarti apakah kemudian juga Anda cukup optimis sebagai pelaku koperasi terkait dengan hal ini? Seberapa optimis dengan wacana ini? Ya, tentunya kami dengan kehadiran Kopdes ini ya kami optimis ya. Karena tujuan yang ingin menjadi sasaran atau dicapai dari Kopdes Merah Putih adalah kesejahteraan bagi masyarakat desa. Itu tujuannya, kan pasti tujuannya itu. Karena kami yakin bahwa dengan kehadiran Kopdes Merah Putih untuk mencapai itu, tetapi ada catatannya untuk mencapai tujuan itu. Ya, tentunya ya kita harus melihat bahwa benar-benar terjadi adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat itu penting sekali. Jangan sampai masyarakat itu juga apatis terhadap kebijakan pemerintah ini. Karena ya selama 26 tahun terakhir setelah reformasi, pemerintah itu juga tidak terlalu hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Tentunya masyarakat termarginal ini. Ya. Nah, untuk itu dengan hadirnya Kopdes ini ya kami optimis, tetapi dengan catatan-catatan kritis kami itu bahwa libatkan masyarakat agar tujuannya itu benar-benar tercapai. Dan juga ingat, harus benar-benar otonom. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini harus benar-benar otonom juga. Jangan semua itu pemerintah masuk sampai hal-hal kecil. Nah, itu kira-kira garis besarnya untuk mencapai tujuan itu. Oke, ini sebuah rencana yang strategis, artinya juga masyarakat begitu ya harus menyambutnya juga dengan senang hati begitu ya, dengan sukacita juga tentunya. Nah, Pak Porto, ini jaringan induk koperasi unit desa Indonesia kemudian juga tentunya menyebut baik dari rencana Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang menyebutkan bahwa koperasi unit desa ini akan disinergikan dengan Koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya bisa diterangkan mungkin kepada kami yang masih awam ini masih belum begitu mengerti begitu ya dari landscape-nya begitu saat ini seperti apa keanggotaan dari INKUD Indonesia terutama itu, dan seberapa besar nanti perannya di sini membantu para petani kemudian juga peternak, nelayan maupun dari pekerja-pekerja desa lainnya. Ya, kalau kita melihat ini Kopdes INKUD sendiri, ini kan suatu lembaga organisasi yang menurut kami itu sangat besar. Karena jaringan kami itu satu republik ya.
kalau kami melihat ke belakang lagi, mulai sejarah terbentuknya KUD ini kan mulai dari tahun 57, Koperta. Dari Koperta bertransformasi menjadi BUD di tahun 67. Dari BUD 67 itu ditransformasi kembali menjadi KUD, Koperasi Unit Desa, itu sekitar tahun 72 existingnya. Dan pertumbuhan KUD itu benar-benar sampai bisa pada tahap untuk menjalankan itu dibutuhkan waktu 10 tahun. Nah, dengan 10 tahun itu KUD itu semakin dewasa dan di situ pemerintah sudah membagi, ada namanya KUD mandiri, ada namanya KUD yang perlu dibantu. KUD mandiri berarti pemerintah tidak perlu lagi masuk di situ. Sedangkan KUD yang belum mandiri, pemerintah masih membantu. Karena waktu di programnya zaman dahulu itu, bahwa KUD kita itu yang mampu juga udah cukup banyak. Yang kita sebut adalah KUD mandiri. Dan semua KUD yang ada di Indonesia itu kan sebanyak 9.437. Wow, banyak sekali. Sedangkan di provinsi itu kami sebut adalah pusat KUD, kan sekundernya provinsi. Itu ada di 31 provinsi pusat KUD yang tersebar itu. Dan dari pusat KUD yang tersebar yang begini banyak, ya membentuklah apa yang disebut dengan induk KUD ini. Jadi jaringan ini memang sudah terstruktur rapi hampir selama 50 tahun. Nah, kami sudah mengalami berbagai ujian, baik itu keberhasilan KUD di zaman Orde Baru, lantas itu tumbang di zaman reformasi, dan kami masih bisa bertahan dan benar-benar solid mulai dari pusat sampai di daerah-daerah. Oke, menarik. Nanti juga kita akan bahas kemudian tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan. Ada tantangan, ada capaian yang juga tentunya ini cangkupannya luas sekali di seluruh wilayah Indonesia. Lantas, apa kemudian peran dan juga fungsi dari tujuan Kopdes Merah Putih ala Presiden Prabowo Subianto yang kehadirannya ini disambut baik? Perannya seperti apa sih dari Kopdes Merah Putih ini? Ya, perannya ini kan kalau kita bicara perannya ini kan adalah membantu melalui, ini kan instrumen yang dibangun oleh Presiden adalah Kopdes Merah Putih ini. Tentunya dengan instrumen yang diberikan oleh Presiden ini kan membutuhkan peran aktif, partisipasi dari masyarakat sehingga tujuan itu kan tercapai. Tujuan apa yang ingin dicapai adalah memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Ya kan? Mensejahterakan rakyat desa itu sendiri, meningkatkan perekonomian di desa itu sendiri. Dengan tentunya dengan potensi dari daerah masing-masing. Jadi tujuannya itu jelas, ya. Tujuan jelas, sasarannya jelas untuk masyarakat di desa. Tetapi dari sasaran, kita udah tahu sasaran masyarakat desa. Tujuan kita udah tahu, bagus tujuannya ini. Tapi bagaimana untuk mencapai tujuannya ini? Ya itu kan yang menjadi catatan-catatan kita itu kan. Bahwa harus ada partisipasi dari masyarakat yang benar-benar aktif. Masyarakat diberikan hak-hak berdemokratis di dalam berkooperasi ini. Bukan semuanya juga dari bottom up. Kita harus memberdayakan masyarakat sehingga tujuan kita bisa tercapai. Nah itu sebenarnya. Baik. Menarik sekali. Nanti kita bahas juga tentang tantangannya seperti apa yang dihadapi oleh koperasi. Nah, tapi usai jeda terlebih dahulu, Pak Putra. Ya pemirsa, Investor Daily Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi dalam Investor Daily Talk, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Portasius Ngedi, Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa atau INKUD. Nah, Pak Portasius, ini kalau kita melihat terkait dengan tantangan begitu ya, karena tadi sempat disampaikan juga bahwa perjalanannya sudah panjang sekali, banyak sekali yang sudah dilalui. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini juga sangat concern dengan koperasi, di mana hal ini juga bisa terlihat dengan akan launchingnya 80.000 koperasi Merah Putih pada 12 Juli 2025. Jumlah yang sangat besar, Pak Porta. Nah, Presiden ingin membangun koperasi agar kemudian kuat, mandiri, dan juga berdaya saing. Tapi tantangan nyatanya sejauh ini yang Anda amati dari catatannya, apa saja, Pak Porta? Ya, tantangan-tantangan yang di depan ini ya cukup kuat ya. Karena selama 26 tahun ini kan memang koperasi ini kan tidak digaungkan. Ya kita lihat di sekolah-sekolah aja mata pelajaran koperasi aja udah nggak ada. Jadi ya banyak orang itu yang nggak ngerti juga, terlalu banyak ngerti bagaimana kita berkooperasi. Itu persoalannya. Ya kalau kita mau berkooperasi ini kan kita harus tahu tentang apa itu koperasi sendiri. Nah, tantangan yang terbesar ini untuk mencapai seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak, saya lihat adalah masalah SDM. Masalah SDM itu paling krusial. Ya, bagaimana kita mau menempatkan orang-orang di koperasi itu kalau tidak ada
diklat pelatihan. Kami dulu itu ya mungkin senior kami itu masuk pusdiklat pendidikan koperasi itu bisa sampai 3 bulan dididik ya. Bagaimana itu tentang keuangan, bagaimana tentang menjalankan bisnis, bagaimana untuk menjalankan di civil society masyarakat itu. Jadi pendidikan ini harus ditempuh, tidak hanya instan aja. Oh nanti direkrut, oh ini nanti. Tapi kalau tidak tahu filosofi dari berkooperasi itu, saya kira ya jangan sampai ini menjadi bajakan atau apapun juga. Yang sekarang ini banyak orang yang merasa pesimis. Ya tapi kami sebagai orang kooperasi kami tahu, ya. Oke, jangan sampai kemudian ini hanya menjadi simbol nasional saja, begitu. Artinya catatan pentingnya ada pada SDM tadi ya Pak. Tadi juga Anda sempat menyampaikan sebelum kita mulai lagi bahwa koperasi juga banyak yang menilai ini sudah mati. Sebetulnya bahkan nafasnya saja sebenarnya sampai dengan saat ini masih panjang ya Pak ya dari koperasi ini? Ya, kalau KUD sendiri itu sampai sekarang itu ada existing ya. KUD itu jelas hadir. Kalau kita ke desa-desa itu, ke kecamatan, karena ini KUD sifatnya di kecamatan ya, bukan di desa. Kalau KUD ini kita ke kecamatan banyak yang besar-besar, banyak yang punya SHU miliaran. Ya, kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita ke daerah Kerawang aja. Itu banyak KUD di sana yang besar-besar. Dan tugas KUD itu adalah membantu para petani ini ya dengan memberikan kredit ya. Simpan pinjam itu antara anggota dengan KUD itu berjalan ya. Kita juga bisa lihat ke Kuningan, bagaimana KUD namanya KUD Sedong itu besar sekali di sana. Ya, tapi pengamat ini selalu melihat atau orang-orang selalu melihat KUD ini ketua untung duluan. Itu kan menciptakan mindset orang bahwa berkooperasi itu negatif kayak begitu. Itu nggak benar. Padahal sebaliknya seperti apa? Padahal sebenarnya itu yang terjadi itu adalah KUD yang mandiri itu adalah tough sampai hari ini. Dan kita lihat kenapa KUD yang belum mandiri itu jatuh karena waktu masuknya reformasi itu mereka yang selama ini bergelut di bidang pertanian, bisa memperoleh pupuk, bisa memperoleh benih, tiba-tiba semua ini diserahkan kepada mekanisme pasar. Susah memperoleh ini barang para petani. Sehingga modal kerja di KUD pada saat itu begitu besar, mereka lari ke simpan pinjam yang bukan expertnya mereka di situ. Sehingga simpan pinjam yang mereka berikan kepada anggota itu, anggotanya tidak membalikkan pinjaman itu. Kenapa? Ya mereka tidak melakukan penilaian untuk memberikan pinjaman seperti itu. Apakah artinya mekanisme tersebut ini menjadi tantangan yang nyata juga selain tadi dari sisi SDM-nya? Oh ya, tentu. Kopdes harus belajar dari KUD. Ada KUD yang bagus, KUD yang maju sekian ribu ini, mereka belajar bagaimana itu bisa, dan ada KUD yang kami pun ya tidak menutupi bahwa ada KUD yang gagal. Ya belajar juga dari KUD yang gagal Kopdes ini. Jadi KUD ini bisa menjadi parameter bagi Kopdes ini untuk melihat yang keberhasilan maupun yang kegagalan. Itu menjadi catatan bagi kami. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan pemerintah yang kemudian akan menghadirkan dari Koperasi Merah Putih, apa kemudian yang diharapkan oleh Inkut KUD berserta dengan para anggotanya dengan adanya kehadiran Koperasi Merah Putih ini? Nah, tentunya kadang-kadang memang bukan hanya di KUD, banyak koperasi lain juga menyampaikan kepada kami ada sedikit kekhawatiran, itu wajar. Ya, itu wajar. Kekhawatiran apa itu, Pak? Kekhawatiran bahwa Kopdes ini terlalu dimanjakan, ya Kopdes ini terlalu diberikan kesempatan yang luar biasa, ya. Apakah kami ini akan terpinggirkan? Karena sifat dari Kopdes itu dengan KUD ini hampir sama. Ya, berada satu piring yang sama. Kan dia juga koperasi produksi. KUD ini kan koperasi produsen juga, sama produsen, ya. Tentu dalam satu piring ini ya jangan sampai kita cakar-cakaran, ya toh. Kita harus bagi. Nah, bagaimana batasan-batasannya? Ya tentu Kopdesnya ada di desa, KUD ini ada di kecamatan, ya. Kopdes yang ada di desa-desa ini ya mudah-mudahan ya pemerintah bisa mendengar, kita buatlah gabungan koperasi desa. Gabungan koperasi desa itu bukan kita bicara berinduk ya, tapi gabungan koperasi desa itu bisa mengambil semua kebutuhan masyarakat desa itu
melalui KUD ini, karena KUD ini punya infrastruktur, ya, dia punya gudang, dia punya kantor, dia punya lantai jemur semua, ya, sampai dengan apa yang disebut apotik. Kalau di Kopdes ini rencananya apotik desa, di kami itu namanya warung sehat. Nah, itu sudah ada. Ya tinggal bagaimana kita bersinergi atau harmonisasi sehingga kita memperoleh tujuan yang sama. Jangan kemudian ini dijadikan sebuah ancaman begitu ya. Tapi ini adalah peluang untuk bersinergi. Iya, betul. Baik. Kita akan bahas lebih lanjut, tetapi usai jeda terlebih dahulu, Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa Investor Daily Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Investor Daily Talk bersama dengan saya Adisa Fauzia, dan kita lanjutkan perbincangannya Pak Purtas. Nah, kalau kita melihat juga bahwa Kementerian Koperasi ini juga mendorong adanya sinergi begitu Kopdes Merah Putih bersama dengan jaringan Inkud. Sinergi Kopdes Merah Putih dengan Inkud ini harapannya nanti juga akan seperti apa, kemudian juga meluruskan begitu ya, ada beberapa pihak yang mempertanyakan muatan dari politisi pendiri 80.000 Kopdes Merah Putih. Apa kemudian tanggapannya juga terkait dengan hal ini? Ya, yang pertama kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi, ya, tentang sinergitas antara KUD dengan dari Merah Putih ini. Kita mau berbicara ini, kita belum tahu bisnis model dari Kopdes ini. Kalau di jaringan kami kan kami udah tahu bisnis model kami itu seperti apa. Ya, kami menyalurkan pupuk subsidi, kami benih, kami dan lain sebagainya. Bisa off-take, pembelian dari hasil panen mereka, melakukan penjualan dari anggota-anggota kami, baik itu ke pasar domestik maupun pasar internasional. Tapi bisnis modelnya dari Kopdes sendiri ini kan belum ada nih, lagi dirancang dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau sudah ada bisnis model itu, ya mungkin kita bisa duduk bersama, kita bisa berbicara, kita bisa berdiskusi. Jadi jangan saling carut marut di tingkat desa, ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan produksi ini. Itu yang paling penting bagi kami itu. Rencananya memang bisnis model diharapkannya mungkin dari Inkud sendiri harusnya dalam jangka waktu berapa lama kemudian ini agar bisa cepat begitu ya disinergikan? Ya, menurut kami begitu terbentuk, SDM-nya ada, ya, tentunya dengan berbagai hal yang bisa mengendorse ini, Kopdes ini bisa maju, ya kita bisa duduk, ya. Inkud tentunya KUD ini adalah koperasi di tingkat kecamatan yang mempunyai usaha-usahanya di bidang simpan pinjam untuk anggota. Kami punya penyaluran pupuk subsidi maupun non subsidi benih kepada anggota-anggota kami. Nah, Kopdes ini berada di desa. Anggota-anggotanya juga pasti ada petani, ya. Tentunya di desa itu. Kalau kami punya anggota ini kan tersebar, ada ASN, pegawai negeri, ada macam-macam lah, ya. Nah, tentunya dengan kepentingan masing-masing, tetapi tujuan dari kita berkoperasi ini kan sebenarnya mensejahterakan anggota kan. Betul. Nah, jadi apa yang kami miliki, apa yang kami kerjakan sekarang ini bisa berkolaborasi di Kopdes ini dengan mungkin kami menyalurkan pupuk. Kopdes ambil pupuk di gudang-gudang kami, Kopdes ambil benih di gudang-gudang kami, Kopdes ambil semua hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat desa, mungkin yang disubsidi oleh pemerintah, contoh LPG 3 kilo dan lain sebagainya. Kami menyediakan gudang, ya, sehingga mungkin dari Kopdes itu bisa datang mengambil di sini, ya. Semua ini kan kita butuh waktu kalau Kopdes ini mau besar juga seperti jaringan induk KUD ini. Nah, terkait dengan tadi keresahan yang sudah Anda tampung juga ya, ini juga sebetulnya sudah terjawab oleh Kemenkop yang menyatakan bahwa terbentuknya Kopdes Merah Putih di setiap desa ini tidak akan menghilangkan eksistensi dari KUD yang ada, justru akan menyusun dari model bisnis antara Kopdes Merah Putih dengan lembaga ekonomi di desa. Nah, menurut Anda model bisnis seperti apa yang tadi Anda sampaikan mungkin ini masih belum ada begitu ya, dan juga waktunya seharusnya bisa lebih cepat agar sinergi juga bisa lebih cepat terjalin. Model bisnis seharusnya yang seperti apa yang tepat dilakukannya? Ya, model bisnis itu kita harus punya suatu visi yang sama dulu. Visi yang sama? Iya. Ada KUD, ada Kopdes, kita punya visi apa? Tujuannya kita ingin capai apa? Adalah mensejahterakan anggota. Itu dulu, ya. Kalau itu kita sudah sepakati bersama, maka kerja-kerja di tingkat bawah ini mudah, ya. Kopdes punya anggota di desa ini. Apa kebutuhan desa ini? Itu bisa diambil dari gudang-gudang KUD ini, karena KUD ini mencakup suatu kecamatan.
Yang kedua, apa hasil dari Kopdes ini yang bisa dijual melalui KUD ini untuk kita pasarkan melalui platform digital. Oke. Ya, kan seperti itu. Digitalisasi juga masuk ya, Pak, ya? Harus masuk di zaman sekarang tuh digitalisasi penting sekali. Maka itu kenapa kami lagi connecting dengan pasar luar negeri. Oke. Baik hasil-hasil dari anggota. Nah, oke, terakhir Bapak harapannya terkait dengan hal ini silakan seperti apa? Ya, harapan kami sih dari pemerintah khususnya ya, agar apa yang sekarang ini menjadi euforia rakyat Republik Indonesia ini dengan kehadiran Kopdes ini, agar tidak saling tindih, tidak saling berebut apa yang menjadi kue atau di pekerjaan-pekerjaan di tingkat desa ini. Karena semua mata sekarang memandang desa itu menjadi sentral epicentrum untuk pembangunan Indonesia sampai tahun 2045 sesuai dengan program dari Presiden itu strategi transformasi bangsa menuju Indonesia emas 2045. Nah, desa ini menjadi seksi sekarang karena di situ akan menjadi pertumbuhan besok nanti. Oke, menarik sekali agar kemudian juga kesejahteraan ini akan semakin merata begitu ya ke seluruh wilayah di Indonesia. Pak Portasius, terima kasih banyak atas pandangan dan juga waktunya. Salam sehat selalu untuk Anda. Baik.